Siapa? Dibuka kameranya. Oke, Pak. Ini udah langsung kurang, ini tinggal 21 orang. Yuk, kameranya dibuka dulu. Ayo, yang belum buka kamera, silahkan dibuka kameranya. Pasang tampang paling ganteng, paling cantik. Oke, 1, 2. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih teman-teman sudah mau untuk hadir di Zoom meeting kita kali ini terkait dengan persiapan ujian skripsi yang akan kita laksanakan pada tanggal 23 Juli. Hal-hal yang terkait dengan ujian skripsi nanti akan dipaparkan oleh Pak Rojak. Untuk itu waktu dan tempat saya silakan Pak Rojak untuk menyampaikan hal-hal yang perlu terkait dengan ujian skripsi kita. Silakan Pak Rojak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Dedi selaku staf di Pendidikan Ekonomi, adik-adik mahasiswa IKIP-GRI jurusan Pendidikan Ekonomi yang sebentar lagi akan mengikuti ujian skripsi untuk gelombang 3. Namun sebelum pelaksanaan ujian skripsi nanti dimulai, tentu ada beberapa poin-poin penting yang ingin kami sampaikan, paling tidak untuk persiapan adik-adik pada saat nanti akan mengikuti ujian skripsi. Yang pertama, tentu kami minta maaf dulu ya kepada seluruh mahasiswa yang pada gelombang 3 ini tidak bisa menyajikan ujian skripsi dengan sistem tatap muka. Kenapa? Karena COVID-19 ini semakin memuncak, ya, semakin memuncak. Oleh karena itu kita harus menghindari untuk bertatap muka ya, dalam rangka pencegahan COVID-19. Kemudian perlu kami sampaikan ya, pada saat ujian skripsi yang rencananya berdasarkan jadwal akan dilaksanakan pada tanggal 23 ya. Kita akan melaksanakan ujian skripsi itu tanggal 23 dimulai jam 2.15 menit. Itu berdasarkan jadwal kita. Nah, oleh karena itu hal-hal penting perlu diikuti ya, sehingga nanti adik-adik bisa memahami kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan. Yang berikutnya nanti ya, insya Allah hari Rabu kita akan dibagikan penguji ujian skripsi. Yang jelas, sementara yang ayah zoom di sekolahan ayah zoom.
Iya, iya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan ya, insya Allah hari Rabu nanti Pak Didi ya akan membagi jadwal untuk penguji beserta skripsinya. Nah, yang perlu diingat sebelum adik-adik melaksanakan ujian skripsi, tentu pastikan pakaian adik-adik. Ya. Pada saat ujian skripsi, tolong ya, tetap berpakaian yang rapi, baju putih, menggunakan dasi, ya, dan menggunakan jas alma mater bisa dipakai, ya. Atau jas yang hitam juga boleh, yang penting berpakaian rapi. Ya. Tidak diperkenankan mahasiswa itu nanti ketika ujian skripsi menggunakan kaos oblong. Nah, itu perlu dicatat. Kemudian yang kedua, ya, pada saat pelaksanaan sebelum juga pelaksanaan ujian skripsi, adik-adik nanti bisa juga setelah tahu jadwalnya dan mau membagi skripsinya, bisa mengkomunikasikan dengan dosen penguji. Penguji 1 adalah pembimbing 1, penguji 2 adalah pembimbing 2, ya. Yang membedakan nanti adalah di penguji 3. Penguji 3 itu bisa lintas dosen yang lain, kan begitu. Pastikan bahwa semua dosen itu bisa menguji. Kalau nanti dosen itu tidak bisa menguji, ya, maka adik-adik nanti bisa melapor ke Mas Dedi atau Bu Tri sehingga nanti akan ada penguji pengganti. Ya, itu secepatnya, misalkan hari Rabu itu dibagi skripsi, kemudian adik-adik menghubungi dosen, ya, itu nanti pastikan dia bisa menguji apa enggak. Berikutnya yang juga kami sampaikan, nanti ujian skripsi itu bersifat daring, ya, dari rumah. Karena COVID, maka ujian bersifat dari rumah. Ada beberapa dosen, nanti juga perlu diperhatikan karakteristiknya, ya, yang tidak menerima skripsinya. Naskahnya itu tidak diterima, dia hanya minta kiriman PDF-nya. Ya. Nanti ada beberapa dosen misalkan, sudah tidak usah diantar, kirimkan PDF-nya, lakukan sesuai dengan permintaan dosen. Ya. Kalau nanti adik-adik misalkan dimintai oleh dosen, kemudian dia tidak mau tatap muka, ya, nggak perlu bukti fisiknya, dan dia minta PDF skripsi, ya tolong diberikan. Termasuk kalau nanti memberikan itu, berikanlah juga fotonya yang penilaiannya, ya, foto penilaiannya juga diberikan. Yang penting adik-adik nanti bisa komunikasi dengan baik, ya, komunikasi dengan baik dosen pembimbing 1 atau penguji 1, penguji 2, dan penguji 3. Untuk berita acara barangkali nanti belum juga adik-adik misalkan langsung ke rumah dosen, ya, karena juga belum bisa ditemui. Nanti teknisnya nanti dikoordinasikan dengan Mas Dedi, ya, kapan berita acara ini bisa diambil. Kemudian yang tidak kalah pentingnya nanti juga harus didiskusikan Mas Dedi di dalam forum ini adalah, saya tidak ingin di kampus ini berkerumun, ya, karena nanti kalau banyak-banyak akan ditangkap Satpol PP, ya, karena ini ada PPKM, sehingga pada saat pengambilan skripsi untuk diberikan ke dosen, nanti kita didiskusikan ke sini kayak apa tekniknya, sehingga nanti di kampus itu tidak banyak yang hadir, ya, mungkin di jadwal ya 1 jam hanya sekitar 10 orang yang bisa mengambil naskah skripsinya. Atau bagaimana nanti Mas Dedi akan menyampaikan, ya, teknisnya, kemudian yang lain-lainnya itu juga harus mendengarkan. Kalau tidak ngerti tolong tanya, ya, tanya. Terakhir yang saya sampaikan tidak kalah pentingnya, ya, adalah nanti setelah ujian, kalau ada revisi cepat direvisi, kalau nggak ada cepat dijilid, ya, dijilid. Yudisium itu direncanakan hari Sabtu tanggal 31 Juli, ya,
waktu hanya sekitar 8 hari, itu nanti akan ada yudisium. Kami berharap adik-adik yang akan mengikuti ujian skripsi di gelombang 3 ini, harapan saya adalah bisa mengikuti yudisium di gelombang pertama. Ya, suatu prestasi, suatu kebanggaan ketika kita bisa bertemu juga ya dengan teman-teman yang kemarin ujian gelombang 1, 2, dan 3 bisa mengikuti yudisium secara bersama-sama. Ya, nanti informasi-informasi yudisium juga ada di grup ya, akan disampaikan di grup itu sehingga adik-adik bisa membacanya. Barangkali itu pengantar dari saya. Jika nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ya silakan ditanyakan di dalam forum ini sehingga nanti adik-adik itu tidak kebingungan ya, ketika mau ujian. Ya. Silakan nanti sesuai dengan jadwal itu komunikasikan dengan dosen pembimbingnya, tolong adik-adik yang menghubungi ya. Jangan dosen pembimbing yang menghubungi, tapi adik-adik nanti yang harus menghubungi dosen pembimbingnya. Termasuk ketika mau ujian ya. Ketika mau ujian sesuai dengan jadwal itu, tolong adik-adik juga bisa telepon. Misalkan dia jadwalnya jam 2.15 menit, ya telepon jam 12, jam 2.15 menit ya. Tapi nanti jika ada dosen penguji yang misalkan pengujinya minta maju atau pindah mundur, ya silahkan. Yang penting tidak mengganggu jadwal itu. Misalkan yang ujian Bapak, misalkan ternyata Bapak ada kesibukan sesuai dengan jam itu. Saya minta ujian jam 4. Ya adik-adik tidak apa-apa, yang penting ada janjiannya. Ya, kan? Tidak mesti harus sesuai dengan itu. Itu jadwal yang kita tetapkan, tetapi dimungkinkan untuk perubahan, tetapi kalau bisa jangan berubah harinya ya. Misalkan ujiannya hari Jumat, ya hari Jumat mungkin bisa pagi, mungkin bisa sore, atau mungkin bisa malam, tergantung perubahan dosennya. Barangkali itu pengantar dari saya ya, nanti silakan kita diskusikan, ada hal-hal apa yang belum mengerti bisa disampaikan. Nanti Mas Dedi juga bisa dikoordinasikan bagaimana pembagian skripsi yang ada di kampus itu bisa terbagi dengan baik ya, tidak banyak kerumunan ya, mahasiswa yang datang juga tidak banyak, tapi nanti akhirnya juga akan tersampaikan kepada dosen penguji. Barangkali itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Dedi. Siapa tahu nanti ada juga hal-hal yang mau ditanyakan dari mahasiswa. Demikian, terima kasih.